sejak zaman jahiliyah, sebodoh-bodohnya orang jahiliyah itu tidak pernah mengatakan kalimat semua agama sama. Kalau semua agama sama di masa jahiliyah, mereka tidak akan iseng dan usil mengganggu Nabi. Datang mereka kepada Nabi malam-malam bawa proposal, Muhammad, kita memang beda. Tuh, kita memang beda. Tapi jangan sampai perbedaan ini menjadikan kita menjadi berselisih. Gini saja, kita gantian saja. Malam ini kami sembah Tuhan kamu, besok-besok kamu sembah Tuhan kita. Tapi kalimat yang diucapkan ini tidak pernah keluar dari mereka konsep yang mengatakan kepercayaan kita sama. Mereka hanya ingin mengambil konsepsi, biar gak apa-apa saya ikut nyembah Tuhan kamu, kamu nyembah Tuhan kita. Tapi mereka katakan kita memang beda. Maka turunlah kemudian satu surah itu, Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan, hei orang-orang yang belum mau menerima risalah dakwah. Kafir itu dari kata kafir, diserap ke dalam bahasa Inggris jadi kafir. Kafir itu yang terhalang, bahasanya sopan pak, sopan. Kafir yang terhalang. Ini ada kertas, ini ada jam, ini ditutup, tercover. Jam ini tercover oleh kertas ini sehingga tidak bisa nampak. Orang yang sengaja mengcover dirinya, menutup supaya tidak hadir hidayah pada dirinya, belum mau dia menerima, maka orang yang disebut dengan kafir. Orang yang masih menutup diri. Makanya ketika dipanggil kafir mereka nggak marah. Hei orang-orang kafir yang masih menutup diri, memang kami memang masih menutup diri, kenapa? Dia nggak marah. Hei orang-orang kafir, apa kafir? Nggak marah. Anda bayangkan, orang jahiliyah, orang Arab, paling fasih bahasa Arab, disebut kafir, nggak marah. Orang sekarang, bukan orang Arab, nggak bisa bahasa Arab, fasih juga nggak, disebut kafir, marah. Apa? Masya Allah. Anda belajar dulu apa itu kafir, itu sopan banget, sopan. Coba, Anda pilih mana, disebut gini, hei orang-orang yang menutup diri, atau kalimat kedua, hei domba-domba yang tersesat. Disebut domba, tersesat lagi. Sudah disebut domba, tersesat. Pilih mana? Hei orang-orang yang menutup diri atau hei domba-domba yang tersesat. Pilih mana? Satu atau dua? Jangan pilih dua-duanya. Tidak dua-duanya, yang satu salah, yang kedua fatal. Tapi saya mau tunjukkan dalam Islam itu kalimatnya, sekalipun beda keyakinan, tidak harus melukai yang lainnya. Sopan. Jadi pada non-muslim saja baik, apalagi pada orang Islam. Quran surah ke-48. Lihat teman-teman, ayat yang ke-29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Indah. Tapi apa yang terjadi? Lakum dinukum waliyadin. Lihat, orang jahiliyah saja mengatakan kita memang beda. Kata Nabi, lakum dinukum waliyadin. Kalau begitu kamu ikuti saja kepercayaan kamu, kami tidak akan paksa. Kami tolong kita saling toleransi dengan zero tolerance. Toleransi tertinggi zero tolerance. Tidak harus saling mengganggu. Kami sembah Tuhan kami, kalian sembah apa yang kalian anggap Tuhan. Selesai. Dan jangan saling ganggu, selesai. Kalau mau saling dakwah boleh, ayo kita berdakwah, kita diskusi, tapi jangan saling ganggu. Sebodoh-bodohnya orang jahiliyah mengatakan kita beda. Sepintar-pintar orang sekarang masih mengatakan semua agama sama. Kata Nabi, kalau kedengaran orang jahiliyah ikutan kaget mereka. Cek. Paham ya? Ini simbol pelajaran bahwa agama satu-satunya yang diridai Allah. Inna dina indallahil Islam. Nabi Musa tak laku lagi agamanya, dia menjadi makmum Muhammad. Nabi Isa tak lagi dipakai ajarannya, dia menjadi makmum Muhammad. Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi, bapaknya syariat, dia menjadi makmumnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan lagi pakai syariat yang lama. Yang lama itu sudah diamandemen, sudah dibuang, sudah dihapus, maka sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Aku ridai Islam sebagai agama, jangan cari yang lain. Sekarang pagi, petang, siang, malam diproklamirkan di mana-mana semua agama benar, sama seperti jari-jari. Diajarkan namanya teori jari-jari sepeda. Ini jari-jari sepeda motor, di tengah ada titik. Kata dia jari jalan manapun akan sampai ke tengah. Yang dari sini sampai, yang dari sini sampai, yang dari sini sampai, yang dari sini sampai. Anak kita yang tak punya basic, dia tengok gambar teori jari-jari. Oh iya ya, sampai ya. Masa akidah disamakan dengan jari-jari sepeda motor? Mana bisa? Dalam Islam itu
Satu-satunya yang menyelamatkan adalah Islam. Makanya Nabi mengirim surat kepada raja-raja non-muslim. Apa kata Nabi? Aslim, kau masuk Islam. Taslam, kau masuk Islam, kau akan selamat. Wa illa, kalau kau tak mau masuk Islam, fa'alaika dzambul arisiyin, semua dosa orang Eropa kau yang menanggung. Hai Heraklius, hai Raja Romawi, masuk Islam. Kalau kau tak masuk Islam, dosa orang Eropa kamu yang menanggung. Seandainya agama lain benar, kenapa Nabi suruh masuk Islam? Maka kalau ada tetangga, kawan, sahabat, bapak, ibu, orangnya baik Pak Ustadz, kalau hari raya kurban dia nyumbang kambing. Ada tetangga saya itu orang kafir, kalau hari raya dibawakannya kambing, kalau mau Idul Fitri dibawakannya kami beras. Yang orang Islamnya dia pula ngambil daging kambing kami. Macam mana menyelamatkan dia ini? Ajak dia masuk Islam. Ya, mungkin bercakap takut sayang, belikan buku kecil Hidayah Islam, downloadkan MP3 kajian kita, masuk, tunjukkan, ayo aku ingin kau selamat wahai akhi. Tak mau ngomong, tulis, aku ingin kau selamat dunia akhirat bersama kami dalam Jannatul Naim. Tengok masuk Islam. Kalau dia takut, bilang kau tak usah repot-repot, sebutkan passwordnya aja, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Masalah gunting pita bisa kita utur belakang. Nanti kami carikan dokter yang paling mudah. Siapa lagi? Kalau zaman dulu ya, berendam jam 6 sore, dipotong jam 6 subuh, pakai kampak. Banyak yang habis waktu potong. Iyalah takut. Zaman sekarang sudah ada alat canggih, pakai laser segala macam, tak perlu takut. Gunakan bahasa-bahasa yang santun, yang lembut. Kalau ceramah saya ini tak layak, kasar, tak usah. Kopikan ceramah Ustaz Mustafa, beliau lembut. Ceramah saya nanti dengar, takut pula dia, tak jadilah masuk Islam. Jangan pakai istilah-istilah yang membuat dia menjadi bingung. Rukun Islam 5 perkara. Begitu didengarnya, hanya 1 perkara 25 juta lah. Terbayang dia kalau sudah perkara itu begitu. Maka pakailah rukun Islam ada 5. Jangan menggunakan istilah-istilah yang menakutkan, mengerikan bagi orang lain. Basyiru, berikan kabar gembira. Wala tunaffiru, jangan mempersulit. Yassiru, permudah. Wala tu'assiru, jangan kau persulit, buat dia menjadi tenang. Wa basyiril ladzina amanu. Ini kejahilan, ya. Kalau memang betul seperti pendapat dia, semua agama benar, semua yang penting baik masuk surga, kita cari agama yang paling mudah. Nasrani itu ibadah seminggu sekali di gereja. Kan itu. Enak datang nyanyi-nyanyi, mati masuk surga. Kan itu. Ya enggak? Kan gitu. Orang Yahudi sama itu. Mereka kalau Nasrani hari Ahad, Yahudi hari Sabtu. Seminggu sekali. Ada sebagian agama sebulan sekali. Orang-orang di Jepang itu, saya pernah diundang di Tokyo sama KBRI kita dulu Ramadan 10 hari pertama untuk ceramah. Terus sementara menuju ke pengajian di pagi harinya, di lampu merah ada 1 kotak begitu, semen, dan di situ ada patung-patung, sampai berlumut patung-patung itu. Unik itu patung-patung yang tidak terlalu kelihatan karena sudah kotor gitu. Saya tanya drivernya orang kita, Pak ini apa Pak? Oh ini Tuhan-Tuhannya orang sini. Mereka sembahin. Loh kok sampai berlumut? Iya datangnya setahun sekali Ustaz. Ya setahun sekali datang, ngomong sama patung yang tidak jelas itu, kemudian dia berhenti. Oh ini enak banget ini. Ya? Itu aja setahun sekali sembah Allah, sembah patung masuk surga kan gitu. Untuk apa kita jadi muslim? 1 hari 5 kali sholat, harus tutup aurat, pendapatan harus halal, tidak boleh berzina, nggak boleh judi. Ya jangan jadi muslim kan itu. Dan ini bentrok semua dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembah Tuhanmu sampai datang kematian padamu, gitu kan? Dan kata Nabi SAW dalam hadis, dan tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang muslimah atau mukminah. Tidak mungkin. Dalam riwayat lain kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun dari Yahudi, Nasrani, Majusi ini penyembah api, yang mendengarkan aku diutus menjadi nabi, kemudian mereka tidak beriman padaku, kecuali pasti masuk ke dalam neraka. Itu keyakinan seorang muslim. Salah satu penyempurnaan iman antum adalah antum harus yakin cuma agama Islam yang benar, selain agama Islam tidak benar. Itu keyakinan kita, tanpa kita harus menghardik orang, tapi keyakinan kita begitu. Kan gitu.
Kalau semua agama sama benar, ya kita tadi pilih yang paling mudah saja. Dan tidak perlu Allah mengatakan inna dina indallahi Islam. Agama Islam cuma agama Islam. Dalam surah Al Imran ayat 19 gitu kan. Ayat 85-nya itu juga Allah mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang coba-coba pilih selain Islam sebagai agamanya, maka akan ditolak darinya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Dalam surah Az-Zumar, "Afaman syara sadrul Islam fa huwa ala nurin min rabbih." Siapapun yang memberikan petunjuk untuk menganut agama Islam, maka mereka berada di atas cahaya Tuhannya. Kan gitu. Untuk apa semua ayat-ayat tentang Islam ini? Kan gitu. Tentang Yahudi dan Nasrani apa yang Allah bilang dalam surah Bayyinah, gitu. Innal ladzina kafaru wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Apa artinya? Sesungguhnya telah kafir orang Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrik. Mereka akan kekal dalam api neraka kalau mereka meninggal dalam keyakinan tersebut. Ini akidah dasarnya seorang muslim. Tidak bisa kita mengatakan, oh gak enak Ustaz kalau kita ngomong gitu. Jangan, ini prinsip agama. Kita bukan menyalahkan individu, kita menyebutkan globalnya. Kan gitu. Itu hak kita. Dan apa antum sudah tahu kalau Yahudi sama Nasrani menganggap kita juga kafir? Mereka anggap kita kafir. Kalau tidak, kita tidak dianggap domba-domba sesat. Kan gitu. Yang harus diselamatkan, kan gitu. Kalau mereka tidak anggap kita sesat, tidak bakalan, kan gitu. Maka ada seorang Nasrani mengatakan tentang masalah itu, saya bilang, loh, bukannya dalam keyakinan Anda juga Nasrani? Pernah saya berdebat, dia mengatakan, kok kenapa orang Islam menganggap cuma kaum muslimin yang masuk surga saja, yang lainnya tidak? Saya tanya balik, bukankah dalam agama Anda juga Anda menganggap kami semua ini domba-domba sesat yang harus diselamatkan supaya masuk surga? Kalau enggak masuk neraka, dia terdiam. Karena memang keyakinan mereka begitu, kan gitu. Itu umum. Tapi orang memvonis seperti itu, dia bukan vonis individunya, dia vonis globalnya. Itu keyakinan orang. Tidak ada yang salah di situ, kan gitu. Dan kita tidak pernah paksakan agama kita pada orang lain, tapi kita punya hak meyakini ini yang paling benar, kan gitu. Allah mengatakan la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama Islam. Tidak ada paksaan kita harus ngajak semua orang, oh karena mereka kafir berkala nanti masuk neraka kita harus paksa, enggak. Tawarkan Islam, terima alhamdulillah. Tidak terima enggak masalah. Tapi jangan salahkan kami kalau kami anggap agama kami yang benar. Sebagaimana mereka juga begitu. Kalau mereka tidak anggap dirinya benar, maka mereka tidak akan menganut agamanya, kan? Kalau mereka tidak anggap agama lain itu salah, tidak mungkin Yahudi mau membunuh orang Muslim di Palestina. Karena dia anggap agamanya benar itu. Dan dianggap si muslim-muslim itu kafir, teroris. Agama harus diambil dari lidah para guru-guru mulia, para ahli tafsir. Kalau bicara Al-Quran, jangan menafsiri Al-Quran dengan akal sendiri, akan tapi kembalikan kepada akal orang-orang besar, para ulama-ulama. Intiplah tulisan-tulisan mereka, hadirkan. Itu baru benar. Kalau sudah pakai akal-akalan, ngaco nih, seenaknya sendiri, yang nggak suka dibuang. Nah, ini adalah tak sama seperti dulu Nabi Al-Islam dengan lidahnya itu merubah Al-Quran. Itu kebiasaan orang di luar Islam sana, merubah kitab suci mereka. Memang Al-Quran tidak bisa dirubah karena sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi lihat, ada manusia-manusia munafikin yang berada di dalam barisan kaum muslimin, mereka merubah makna sesuai dengan keinginan dan hawa nafsu mereka. Sama sebenarnya mereka seperti orang-orang yang merubah Al-Quran. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu, selesai ini. Selesai. Jadi ada sekelompok yang memanfaatkan ayat semacam ini untuk mengakui bahasanya agama Nasrani adalah benar. Agama Nasrani adalah benar, atau bahkan mengatakan semua agama adalah benar. Subhanallah. Dan ini ada, semua agama adalah benar. Innalillah. Dia itu tidak ngerti. Orang Nasrani sendiri itu yang benar, yang maksudnya yang benar-benar mempercayai agamanya, itu pun selalu berkata agama Islam salah, nggak pernah mengatakan agama Islam benar mereka. Kenapa kok kita jadi lemah? Nggak ada orang Yahudi mengatakan agama Islam benar. Ini di Indonesia ada sekelompok orang mengatakan semua agama sama benar semuanya. Tidak. Yang mengatakan agama itu ada yang salah tuh bukan kita. Ternyata orang Yahudi pun mengatakan begitu. Kenapa kok kita jadi aneh bener nih orang itu? Kita suruh membenarkan agama mereka, tapi mereka tidak pernah membenarkan agama kita. Nggak pernah. Nggak ada di kalangan mereka tuh. Coba pembesar-pembesar agama mereka ada yang mengatakan agama Islam adalah agama yang benar, turun dari Tuhan. Nggak ada ngomong gitu. Yahudi pun nggak ada ngomong begitu. Nggak ada itu. Ya kok kita itu dibodoh-bodohi oleh, bukan mereka membodohi kita, kita sendiri yang bodoh. Wong mereka sudah ngajari bahasanya agama ini beda.
Kok kita jadi bodoh nih, agama sama, pluralisme, macam-macam. Wah, agama ini beda. Mereka orang Yahudi juga mengajari kita agama ini beda, nggak sama. Konsep ketuhanan beda, sudah jelas. Kenapa dikatakan sama? Ini aneh bener. Makanya kadang-kadang kalau kita sudah mikir orang Islam yang gelarnya profesor, doktor, belajar di negeri besar-besar sana, tak taunya ngaco begini, bingung gimana cara berpikirnya. Wong orang Yahudi Nasrani sendiri ngajari bahwasanya agama ini beda, konsep ketuhanan juga beda, tapi kita mengatakan agama sama. Kelihatan lebih lembut, kita harus lebih bijak. Baik, apakah kamu lebih bijak atau kamu lebih bodoh? Gitu loh. Bagaimana bijak? Mereka sudah diajari beda agama ini, selesai. Agama Islam, kaum muslimin harus berkeyakinan agama Islam adalah agama yang benar. Dan orang Nasrani, dia pun meyakini agamanya benar, haknya dia. Dan setelah itu apa? Baik, engkau meyakini agamamu benar, aku meyakini agamamu benar. Al-Quran mengatakan, sudah, kalau begitu tidak ada alasan berperang urusan seperti ini. Lakum dinukum waliyatin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ini pengukuhan, rasanya memang perbedaan ada. Gak usah disama-samakan sesuatu yang beda. Merah disamakan dengan putih, ya gak ketemu sampai dimanapun, kecuali sudah jadi orang buta warna nanti, atau buta. Kok tetap disama-samakan, heran tuh, katanya pemikir ya. Gelarnya 6, doktornya 6, dan ada dokter karena menghalalkan yang haram dikasih gelar honor, ada profesornya diberi dengan dadaan macam-macam. Lah, hal-hal kayak begini ini unik. Subhanallah, semoga Allah menjaga iman kita, akidah kita. Dan mereka bukan sekedar ahli bid'ah, masuk bab ahli syirik kalau dibiarkan begitu. Tidak seberat orang yang saling membid'ahkan itu juga bermasalah. Akan tapi mereka sudah mengarah kepada perendahan kepada Al-Quran, kepada kesyirikan, kekafiran. Dan di mana ini adanya? Nggak jauh-jauh, bukan di luar rombongan kita. Kadang ikut organisasi masyarakat yang selama ini kita yakini, kadang di rumah kiai yang ternyata selama ini kita datangi, ada muncul anaknya yang aneh, karena tidak laku di pondok pusat, buat pondok di pinggir yang aneh. Nggak laku di pondok pusat, akhirnya di pondok pinggiran. Akhirnya di pinggiran gimana? Wah, ini nggak banyak, ini harus aneh nih, kalau nggak aneh nggak laku nih. Tapi jangan mencari loh ya, ini hanya gambaran saja, tidak boleh mencari, nyari suudon nanti ya. Dan memang biasanya seperti itu. Kalau sudah tidak laku, nganeh-nganeh, karena bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal pondok pusatnya itu masih saja berpegang kepada akidah yang benar dan sebagainya. Yang aneh itu memang biasanya itu yang nyempil-nyempil itu. Wah, yang aneh-aneh itu sudah. Sementara ini jangan begini, dia membuat terobosan harus begini, membuat keanehan. Itu permusuhan yang terjadi dalam tubuh kaum muslimin sendiri karena munculnya orang-orang munafikin, orang-orang munafik. Kopiah sih pakai, kadang jubah juga pakai, zikir pakai, sholawat pakai, maulid nabi pakai. Tapi ternyata kekagumannya adalah bukan kepada ulama kaum muslimin. Itulah kaum liberal, Islam liberal. Dan kalau sudah disebut Islam liberal itu macam-macam modelnya. Tidak pernah dia pakai aku Islam liberal, nggak ada. Pokoknya yang aneh-aneh gitu lah ya, yang aneh-aneh. Di saat umat Islam ditindas, dia masih sabar. Bener sih kalau nyuruh sabar orang Islam di saat ditindas. Sabar perlu, akan tapi harus ada pembelaan dong. Tapi di saat ada aliran sesat mengganggu kaum muslimin yang banyak itu, jangan macam-macam ya. Jangan bermacam-macam. Itu kaum minoritas harus kita jaga. Iya, kaum minoritas kalau benar sudah minoritas kurang ajar ini loh. Ada kelompok Islam sempalan, atau kalimat sempalan boleh atau tidak? Kalau sempalan kan masih dianggap ya. Nah, ya, sebab setekan kan ya, bukan sempalan, itu palsu gitu loh. Nah, sempalan tuh kayaknya masih selamat karena selama ini pakai Islam sempalan. Loh, kok enak bener sempalan. Pohon buah jambu yang saya ambil dari Blitar itu ya sempalan karena setek kan? Apa? Setek dipotong, dipindah. Apa namanya? Setek ya? Cangkok. Ya, setek ya. Dicangkok. Cangkok kan disempal, masih lumayan. Kayaknya jangan terlalu bagus dengan sempalan palsu itu loh. Palsu itu adalah ya bukan, tidak dianggap sudah. Ya aneh, kacang keluar
jagung itu kan aneh ya. Ya aneh, bapaknya orang begitu baik, khusyuk, ya aneh ya. Baik, subhanallah. Baik, itu muncul orang ini. Makanya agama kita sangat jelas, mengajari hidup baik dengan sesama manusia biarpun berbeda agama. Itu lihat pendidikan kita. Jika ada seorang masuk Islam dari kaum Nasrani, lihat seorang anak masuk Islam, ketahuilah wajib bagimu tetap berbakti kepada bapak ibumu. Kalau mereka kelaparan kau kasih makan, sakit kau obati, dan kau harus hormat kepadanya. Maknanya harus patuh kepadanya dalam urusan yang tidak haram, tidak mengarah kepada kesyirikan. Itu pendidikan dalam Islam. Gak ada setelah masuk Islam lalu musuhi bapakmu ahli syirik kafir. Lah, tidak. Wa in jahadaka, kalau mereka mengajarimu untuk menyekutukan Allah, baru kita boleh tolak. Tapi dalam kebersamaan tetap. Itu ibumu. Kalau ada orang laki-laki masuk Islam, itu indah dalam Islam. Saudara dengan saudara tetap, tidak ada setelah masuk Islam kamu musuhku, nggak ada begitu.